Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Yulfa Harisaputra, dosen program studi Seni Rupa Murni, jurusan Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyajikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Nirmana Dwi Matra, khususnya materi mengaplikasikan elemen garis dalam komposisi visual pada karya seni Dwi Matra. Mata kuliah Nirmana Dwi Matra merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam bidang seni rupa yang memiliki peran penting sebagai pondasi bagi mahasiswa dalam memahami unsur-unsur visual serta prinsip-prinsip penyusunan komposisi dalam karya seni dua dimensi. Bagi saya, Nirmana Dwi Matra bukan hanya sekedar pembelajaran mengenai bagaimana menyusun bentuk atau menghasilkan komposisi visual yang menarik, tetapi juga merupakan proses untuk membangun cara berpikir visual mahasiswa sejak awal pembelajaran seni rupa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk memahami bagaimana unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan ruang dapat diolah secara sadar sebagai bahasa visual dalam proses penciptaan karya. Sebagai mata kuliah yang berbasis praktik studio, pembelajaran Nirmana Dwi Matra tidak hanya fokus pada pemahaman konsep dan teori, tetapi juga menekankan pengalaman langsung melalui proses eksplorasi, media eksperimen, pengembangan gagasan, penciptaan karya, serta refleksi melalui kegiatan kritik karya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan yang menggabungkan beberapa metode, yaitu penjelasan konsep, pengamatan visual, pemaparan, praktik studio, diskusi, presentasi, dan kritik karya. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mengalami langsung proses kreatif dalam mengembangkan ide menjadi sebuah karya visual. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, capaian pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan mahasiswa baik dari aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan dalam proses penciptaan karya seni rupa. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan tanggung jawab akademik, kemandirian dalam proses berkarya, serta memiliki etika dalam melakukan proses penciptaan dan dokumentasi karya. Mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menampilkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur melalui tahapan eksplorasi, pengembangan konsep, hingga penyelesaian karya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami unsur dan prinsip dasar seni rupa, mengembangkan ide dan konsep visual, menguasai teknik serta eksplorasi materi, menciptakan karya seni rupa dua dimensi melalui proses kreatif. Secara khusus, melalui mata kuliah Nirmana Dwi Matra, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan unsur-unsur serta prinsip dasar seni rupa melalui landasan dan penciptaan karya. Mahasiswa juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dalam mengolah teknik, mengeksplorasi berbagai materi dan media, serta menyusun gagasan visual sebagai bagian dari proses penciptaan karya seni rupa murni. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir karya, tetapi juga menghargai proses kreatif yang meliputi pengamatan, eksplorasi, eksperimen, serta penciptaan, evaluasi, dan penyemutan karya. Deskripsi mata kuliah Nirmana Dwi Matra, pembelajaran tentang unsur dan prinsip dasar seni rupa dua dimensi melalui eksplorasi dan praktik penciptaan karya.
Materi pembelajaran meliputi garis, bidang, warna, tekstur, ruang, irama, keseimbangan, kontras, dominasi, dan persatuan. Secara umum, mata kuliah Nirmana Adimata memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar penyusunan elemen visual dalam karya seni rupa dua dimensi. Mahasiswa mempelajari bagaimana unsur rupa dan prinsip komposisi dapat digunakan untuk membangun hubungan visual yang harmonis, menarik, dan memiliki karakter artistik. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa juga melakukan eksplorasi berbagai teknik dan media seperti gambar, lukis, kolase, maupun teknik campuran sesuai dengan kebutuhan penciptaan karya. Pada pertemuan ketiga ini, fokus pembelajaran diarahkan pada pemahaman dan penerapan elemen garis dan komposisi visual karya seni Dewi Matra. Mahasiswa akan mempelajari karakteristik garis, fungsi garis dalam membangun komposisi, serta berbagai kemungkinan eksplorasi visual melalui pengolahan garis sebagai unsur utama dalam penciptaan karya. Melalui kegiatan praktik studio, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya yang kreatif, estetis, serta memiliki karakter personal berdasarkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip komposisi visual. Oke, mari kita mulai pembelajaran pertemuan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua ini? Di hari siang ini mungkin kita masuk pada mata kuliah Nirmana Adimatra. Pada pertemuan 3 kali ini kita lebih masuk ke materi mengaplikasikan elemen garis. Ya, untuk sebelum kita masuk mungkin saya mengajak dulu kawan-kawan untuk mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang pengenalan Nirmana Adimatra. Nah, kira-kira apa saja sih unsur-unsur seni rupa, ya, dan prinsip-prinsip seni rupa itu sendiri? Ya, mungkin dari Sabar bisa dipersilakan apa itu unsur-unsur seni rupa? Garis, terus bidang, terus bentuk, terus warna, ya, ruang, tekstur. Itu dalam hal unsur-unsur seni rupa yang merupakan elemen dasar dalam hal membangun tata ruang dalam seni rupa itu sendiri. Nah, tentu tanpa adanya prinsip-prinsip seni rupa, ya, yang mengatur unsur-unsur seni rupa itu sendiri, ya, mungkin dari pertemuan sebelumnya kita pernah juga membahas apa aja sih tentang prinsip-prinsip seni rupa itu sendiri. Mungkin masih ada yang ingat? Prinsip-prinsip seni rupa yaitu adanya kesatuan, ya, adanya harmoni, ya, adanya center of interest, adanya keseimbangan dalam tata susun seni rupa itu sendiri. Seperti bagaimana kita nanti mengaplikasikan elemen-elemen garis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seni rupa itu sendiri. Nah, hari ini kita masuk kepada pengaplikasian elemen garis itu sendiri. Nah, capaian pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan pengertian garis sebagai unsur utama dan mendasar dalam seni rupa. Identifikasi karakter mengidentifikasikan berbagai jenis, ya, ekspresi karakter visual. Aplikasi komposisi mengaplikasikan variasi garis secara ritmik dan komposisi visual 2 dimensi. Nah, capaian berikutnya dalam pembelajaran kita ini yaitu karya kreatif. Nah, mahasiswa diharapkan menghasilkan karya di mana garis yang kreatif, rapi, dan memenuhi prinsip desain. Terus kritik objektif. Nah, mahasiswa diharapkan menyampaikan pendapat, ya, apresiasi dalam kegiatan kritik karya seni objektif.
Nah, di sini kita akan saling melihat dan berbagi pengalaman tentang individu yang lainnya dan memberikan masukan-masukan terhadap karya kawan-kawan yang lainnya sehingga memperkaya dari karya itu sendiri. Nah, ini review pertemuan kita sebelumnya, ya. Ada pondasi nirmana itu, ya. Pada sesi sebelumnya kita telah memahami konsep nirmana itu sendiri sebagai tatanan visual dari Dwi Matra, unsur-unsur dasar seni rupa serta bentuk visual murni. Namun eksplorasi utama kita hari ini, ya, lebih ke tahap praktik inti dengan mengeksplorasi unsur rupa paling dinamis dan mendasar, yaitu garis. Nah, menurut pemahaman saudara, apa tuh sih yang disebut dengan garis itu? Apa itu garis? Ya, garis adalah jejak titik yang bergerak sehingga memiliki arah, panjang, karakter, serta mampu membentuk ruang visual itu sendiri. Nah, ini ada beberapa dari kutipan, ya, referensi dari Gucius Wong. Line atau garis adalah titik yang memanjang dengan dimensi panjang tanpa lebar mendominasi. Ada juga dari Francis Descartes, elemen linear yang menghubungkan, membatasi dan mengartikulasikan ruang. Fungsi garis dalam visual, ya, membentuk objek, arah dan gerak, tekstur dan bidang, fokus perhatian. Nah, garis itu bisa kita perteli, ya, dengan berbagai macam jenis garis itu sendiri. Garis vertikal, garis yang memanjang secara tegak. Ada lagi garis horizontal yang memanjang. Ada juga garis diagonal, ya, miring, gerak, dinamis. Ada juga garis zigzag, ya, tajam, guncangan, tegang. Ya, mungkin kawan-kawan pernah melihat, ya, seperti detak jantung dalam rumah sakit, ngetes jantung apa kan grafiknya, ya, seperti zigzag. Kalau kita lihat secara visual ininya, itu dia akan tajam garisnya. Ada juga pembagian garis itu yaitu garis lues atau organik. Seperti garis lengkung, ya, sama halnya mungkin kayak siasat lagi jatuh cinta. Nah, lengkung dia. Ya. Makanya terkesan dari lembut, anggun, lues. Ya. Ada lagi garis spiral. Tahu garis spiral seperti apa? Melingkar. Ya, terkesan dari garis itu, spiral itu hipnotis, ya, tumbuh dan melingkar. Ada juga garis organik, alami, ya, mengalir, elastis, ya. Ya, sama seperti misalkan garis apa itu bergelombang. Ya, kesannya itu dinamis. Ada juga sifat dari garis itu bebas, ya, ekspresi, spontan, intuitif. Kayak apa garisnya tuh, Pak? Ya, mungkin pernah kita lihat atau kalian masing-masing pernah merasakan, ya, lagi suntuk atau apa, kadang hanya sore. Ini dalam hal jenis-jenis dari garis itu dan punya sifat garis-garis. Masuk kita karakter dan kesan visual garis. Ya, ada kesan dari visual garis itu sendiri, mungkin bisa kalian baca di slide kita. Ya, nanti terakhir, ya, nanti Bapak akan kasih dan berikan nanti slide ini pada kalian masing-masing untuk bisa kalian pelajari.
ya, biar tambah wawasan dalam hal memahami apa itu garis itu sendiri. Nah, inilah bentuk yang mungkin kalian pernah ketahui, ya, garis dalam karya seni. Nah, namun dalam beberapa karya seni, ya mungkin karya seni yang terkenal, kayak seperti Vincent van Gogh, ya, menggunakan teknik goresan garis tebal berulang, ya, atau disebut juga dengan teknik impasto. Nah, makanya terkesan dari karya yang tekniknya seperti impasto atau garis yang putus-putus tebal, ya, kesan apa itu sangat emosional dan ritmis. Ada juga mungkin pernah kalian lihat di beberapa media sosial mungkin, gitu ya. Kalau melihat secara langsung mungkin kita jauh, kita hanya bisa melihat secara digital, ya. Ya, seperti Pablo Picasso, ya, bentuk karyanya. Garis kontur tegas yang menyerahkan bentuk dalam periode kubisme. Ya, karya Picasso ini lebih ke dalam merupakan garis seperti dalam aliran kubisme. Ya, mungkin kita lihat beberapa dari karya yang dalam ruangan ini, kayak seperti daun gitu tuh, ada elemen-elemen garisnya. Ada di sana pohon kayu, ya, ada terkesan kasar. Dan itu banyak kita jumpai walaupun kadang dalam seharian, ya, atau pernah kalian jumpai dalam ruang-ruangan tertentu, ya, seperti orang memanfaatkan marmer lantai lah. Bahkan ada juga kayak karya salah satu seniman itu merespon ruangan ini dengan elemen-elemen garis, sehingga mempengaruhi, ya, mata orang-orang yang beruntung. Komposisi garis. Nah, proses komposisi garis itu terdiri dari adanya repetisi, ya, ritme, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, masuklah ke tahap berikutnya dalam mata kuliah kita ini. Bagaimana nanti kawan-kawan mencoba untuk menerapkan atau mengeksplorasi sketsa, ya. Nanti Bapak akan bagikan beberapa kertas dan juga alat tulis. Mungkin akan ditambah juga dengan alat tulis masing-masing. Ya, di sini kita coba akan menerapkan elemen garis, ya. Tujuannya kita di sini yaitu mengeksplorasi dari sketsa kita ini, merancang, ya, melatih pencarian gagasan kreatif tanpa takut salah. Ya, mungkin di sini kita akan coret-coret, ya, dan menerapkan dari eksplorasi garis itu sendiri. Ya, silakan, Bang Nofri, Bang. Mungkin sebelum kita masuk ke kata kerja, mungkin ada mau ditanyakan? Ada yang belum paham sekiranya? Silakan ditanya. Garis bebas. Karena kita sini sifatnya bagaimana kita mencoba mengeksplor garis tadi itu, ya, terdiri dari ada garis horizontal, ya, garis vertikal, diagonal, ya, zigzag, garis bergelombang, garis spiral, garis organik. Nah, silakan timpang-tindihkan, ya, berbagai macam. Kalau bisa, ya, kita akan ada kata kerja kita nih, ya, sketsa itu, ya, mungkin dalam ukuran 5 cm. Nah, di sini kita coba terapkan garis itu seperti apa. Nah, di sini bagaimana kita mencoba brainstorming, mencari ide kreatif, ya, mungkin bisa kalian
Nah, kira-kira nanti apa yang terjadi di tiap goresan kawan-kawan masing-masing. Kalau mau pulpen nih, ada pulpen. Ya, ukurannya itu ukuran kotaknya itu 5 kali 5. Nah, carilah alternatif dalam hal penerapan berbagai macam garis tadi. Dengan mempertimbangkan, ya, di sini ada repetisi. Di sini, ya, ini dilakukan pengulangan, ini kita melakukan repetisi. Ya. Nah, dalam repetisi itu ada B namanya, atau rhythm. Pengulangan yang berirama, ya, ada gradasi, interval yang memberikan kesan irama dari garis itu sendiri. Ya, terserah. Ya, kotak-kotak ini ya. Yang penting kerja kita itu di dalam kotak ini. Bisa. Nah, berarti dalam satu garis. Bahkan kita mencoba berbagai macam bentuk garis kita terapkan. Cobalah bikin ini dulu. Nanti kita refleksikan dari hasil kerja masing-masing. Oke, baik, sudah selesai ini ya. Boleh kita kumpulkan. Kita lihat dari hasil tangan masing-masing. Yang punya waktu kita. Ini ada yang serius, ada yang nggak serius kayak. Ini punya siapa nih? Saya Pak. Oh, ini punyanya si Umam. Nah, menurut kawan-kawan gimana menurutnya? Kenapa ini menarik? Bentuknya beda. Eksploratif. Aset? Sama Pak. Boleh pula lupa sama kawan. Gimana nih Abu? Ini robot ya. Ada terbentuk visual baru dari garis-garis yang Hanya bermain dengan elemen-elemen garis, ya. Ada timpang tindih garis yang terjadi di sini. Ada ritme nggak di sini? Ya, repetisi jelas ya. Ada kesatuan nggak di sini? Ini punya siapa? saya Pak. Oh, Abu. Jangan kewere ya. Ini deh. Ini tepak meja. Ini? Oh, punya B. Nah, ada sesuai nggak kira-kira ini kita? Gimana menurut pendapat yang mana lain? Coba, ini kacamatanya. Ya? Tadi belum makan. Ini udah siapa? Saya Pak. Kenapa lu malah sedikit apa ini? Ini mana apa ini? Oh, ada gambaran yang nampak kira-kira. Itu Mang Mestro. Garisnya garis maya ya. Hanya mata-mata tertentu yang bisa melihat. Ini? Sekian, Pak. Ya. Bukan kita hering. Ciliring. Hah? Baca. Ini master. Bukan hering. Bukan hering. Ini punya siapa? Nyombi Pak. Di bola, di bola. Udin lihat dulu. Gimana menurut ini? Jadi aja Pak. Kasih aja. Kasih aja. Ya, berbagai macam bentuk garis sampai emosional, garis abstrak. Nah, di sini coba bereksplorasi berbagai macam bentuk dari garis tadi itu. Kalau yang ini beda lagi, ya. Dia tabrak semua garis tadi itu.
jaga luar biasa sedikit mahasiswanya. Ini akibat dari pengembangan dari yang seharusnya kita arahkan untuk bagaimana mencoba untuk membentuk dalam kotak 5x5. Ya, kita hanya bereksplorasi sketsanya aja, mencari berbagai macam kemungkinan. Di sini mencoba menambah antar garis yang tadi itu. Selfie itu Pak. Agak sedikit sedikit ya. Ini punya Sini maestro. Ini aja Mas. Bentuk-bentuk dari tenis Pak. Misalnya desain tuh Pak. Keren. Kelas tuh. bisa. Jadi berbagai macam garis apa ini bisa dikembangkan, ya, bisa menjadi motif, bisa menjadi suatu penghias ruangan. Gitu. Bahkan beberapa dari seniman bahkan udah balik karena dia mencoba untuk menerapkan unsur-unsur garis itu dalam karya seni mereka. Ya mungkin sekian dulu yang dapat kita bahas untuk pertemuan ketiga hari ini, ya. Untuk tugas, ya silakan mengerjakan atau melanjutkan, ya di ukuran kertas A3 untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan dibawa kembali dan kita lihat dan kita kritik nanti beberapa dari karya hasil dari kerjaan kawan-kawan di rumah. Ingat ya, tugasnya itu 3 lembar. Ya, ukuran A3. Ya, A3 itu dengan penuh juga. Ya, kasih pinggir sedikit 5 cm, 5 cm gitu. Ya, kalau hasilnya baik, hasil karya itu bisa dijadikan karya untuk dipajang. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, ya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini ada manfaat untuk pertemuan berikutnya. Untuk itu, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pembelajaran Nirmana Dwi Matra ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu memahami teknik dan prinsip dasar dalam menyusun sebuah karya visual, tetapi juga mampu mengembangkan cara berpikir kreatif, PK visual, serta keberanian dalam mengeksplorasi berbagai kemungkinan artistik. Bagi saya, proses berkarya dalam seni rupa bukan hanya tentang menghasilkan sebuah karya akhir, tetapi juga tentang bagaimana mahasiswa belajar mengamati, mencoba, menemukan gagasan, menghadapi berbagai persoalan visual, serta mengambil keputusan kreatif serta proses penciptaan berlangsung. Melalui pengamatan praktik studio, diskusi, presentasi, dan kegiatan kritik karya, mahasiswa diharapkan mampu membangun sikap apresiatif, terbuka terhadap berbagai masukan, serta memiliki kedisiplinan dalam menjalani proses kreatif sebagai calon seniman dan insan akademik. Saya meyakini bahwa pembelajaran seni yang baik adalah pembelajaran yang mampu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk tumbuh, bereksperimen, menemukan potensi dirinya, serta membangun karakter visualnya masing-masing. Karena pada akhirnya, seni rupa bukan hanya tentang bagaimana kita melihat sebuah bentuk, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami, merasakan, dan memberikan makna terhadap pengalaman visual yang kita ciptakan. Melalui mata kuliah Nirmana Dwi Matra, mahasiswa tidak hanya belajar menyusun unsur visual, tetapi juga belajar membangun cara berpikir artistik yang menjadi dasar dalam proses penciptaan karya seni rupa. Demikian pula mewujudkan pembelajaran pada mata kuliah Nirmana Dwi Matra dengan materi mengaplikasikan elemen garis dalam komposisi visual karya seni Dwi Matra. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.